Shalom. Puji Tuhan, mari kembali kita membuka Alkitab kita dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 60. Yesaya 60, ayat yang ke-9 mulai. Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu. Dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Nah, kita berhenti sampai sini dulu. Tadi pagi kita sudah bahas ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kita akan lihat sekarang ayat yang ke-9, tetapi ini tidak akan pernah lepas dari ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Ya, tidak akan pernah lepas. Ayat pertama mengatakan bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Sehingga terjadi ayat yang ketiga, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Kenapa? Karena dalam kehidupan bangsa-bangsa itu dipenuhi dengan kegelapan, dipenuhi dengan kekelaman. Orang yang hidup dalam kegelapan atau misalnya listrik padam di rumah kita, tentunya kita akan cari terang. Ya, kita akan cari terang. Nah, itu pun yang terjadi, sedang terjadi dan akan terus terjadi. Ya. Tadi pagi kita sudah bahas bagaimana sekarang terjadi kekacauan di mana-mana. Amerika dengan Cina dengan perang harga, perang dagang, ya. Bahkan kemudian Cina berkata, mau perang apa aja lah, kami ladeni. Dikatakan, ya. Kita melihat kalau Anda terus mengikuti Inggris, Irlandia, Skotlandia, Jerman, terjadi demo di mana-mana karena orang-orang Arab itu mau dikasihani tetapi semakin melonjak. Mereka menuntut di Inggris itu diadakan syariah, hukum syariah. Jadi potong tangan apa itu mau diterapkan di Inggris. Dan lucunya dikatakan 60%, 70% dari orang-orang pendatang ini mereka tidak bekerja. Di Eropa dan di Amerika kan pokoknya setiap orang yang tidak punya kerja akan diberi bantuan oleh pemerintah. Dan itu bisa mencukupi untuk kebutuhan sebulan. Terus dicukupi seperti itu sehingga mereka hanya kerjanya buat anak. Dan ketika ini semakin besar pemilihan, makanya wali kota di Inggris itu banyak yang dari orang Arab Islam ini. Ya. Dan mereka semakin melonjak. Mereka ingin supaya Inggris itu menjadi negara Islam. Sehingga yang terjadi kemudian harga-harga meroket, bantuan pemerintah misalnya alat pendingin atau alat pemanas itu sekarang dikurangi. Untuk orang-orang Inggrisnya sendiri dikurangi. Sehingga terjadilah demo besar-besaran dan menuntut orang-orang ini dipulangkan. Anda bisa bayangkan yang akan terjadi?
Kalau ini terdengar dengan sebagian orang-orang di Indonesia pun, Indonesia akan kacau bukan? Dan ini yang terjadi, bayangkan. Sekarang bunyi azan itu bisa terdengar di istana Inggris. Padahal Raja Charles itu dinobatkan sebagai pembela iman Kristen. Anda bisa bayangkan itu? Dan inilah yang terjadi. Anda bisa melihat iklan KFC yang terbaru. Iklannya itu adalah seorang pria melihat ayam, kemudian seakan-akan terhipnotis dengan ayam ini. Dan pria ini masuk dibawa oleh ayam ini ke perkumpulan pemujaan. Tiba-tiba dari atas ada seorang perempuan dengan misterius turun. Dan kemudian setelah pemujaan pria ini dibawa dan dimasukkan hidup-hidup ke dalam air, berbicara tentang baptisan, keluarnya jadi ayam. Tetapi pesannya di sini bahwa KFC pun sekarang dikatakan prosesnya itu pasti ada perjanjian, ada pemujaan, ada sihir di dalamnya, dan ada perjanjian mungkin berapa persen pendapatannya untuk menyokong gereja setan. Anda lihat bahwa dunia sekarang dipenuhi hal seperti ini. Bagaimana di sepatu ada lambang setan juga. Ya, bagaimana Beyonce juga ada mendirikan gereja dan mereka menyembah Beyonce. Ya. Tetapi Anda lihat di sini bahwa tidak masuk akal. Iya, tapi saya sudah sering katakan, kalau sudah roh penyesat itu datang, otak kita jadi buntu kok. Ya. Jadi kita lihat bahwa dunia tidak baik-baik saja. Yang kita sesalkan dalam keadaan seperti ini, jemaat semakin malas ke gereja. Jemaat bukannya memacu diri. Rabu lalu kita sudah bahas bahwa Allah mencari seorang yang bersyafaat. Tetapi dia tidak menemukannya. Oleh karena itu dikatakan tangannya sendiri yang membela keadilan. Artinya tidak ada pengampunan loh. Tidak ada pengampunan. Mari kita sekarang yang hidup di akhir dari akhir zaman ini, kita sungguh mewaspadai apa yang sedang terjadi. Di Kongo bulan Februari barusan 70 orang Kristen dipenggal hidup-hidup. Di Kongo. Dan seseorang di dalam satu konferensi berkata, di manakah suara dunia kalau orang Kristen yang dipenggal kok tidak ada yang berteriak? Di manakah? Bahwa dunia dipenuhi dengan kegelapan. Kekelaman sedang menutupi bangsa-bangsa. Gereja di mana? Tuhan berkata, di mana aku mencari seseorang. Aku mencari orang yang mau bersyafaat tetapi tidak menemukannya. Bukan hanya menemukan sedikit, bukan. Tidak menemukannya. Dikatakan. Ini kan sangat mengerikan. Tadi pagi kita sudah bahas bagaimana pelita. Karena kita adalah terang. Dunia sedang dalam kegelapan. Kita adalah terang. Dan Yesus katakan pelita itu jangan ditaruh di bawah gantang. Taruh di tempatnya supaya bisa menerangi. Gantang itu kan bicara makanan. Ya. Dan ini kan berbicara perumpamaan ini seakan-akan, yuk jangan terlalu bodoh-bodoh amat ya. Pelita kok ditaruh di bawah gantang. Ya itu kan ngomong orang yang bodoh, terlalu bodoh kan. Pelita kok ditaruh di bawah gantang, ya tidak ada gunanya.
Gantang bicara apa? Makanan, uang. Jangan sampai terangmu tertutup karena engkau fokus untuk mencari uang. Salah tempat kalau sekarang itu yang terjadi. Kenapa? Memang dunia sedang dipenuhi kegelapan. Anda harus perhatikan keadaan dunia supaya tahu tanda-tanda zaman yang sedang terjadi. Kenapa? Karena target kita adalah pengangkatan. Bukan kuat di masa sengsara 7 tahun itu. Bukan kuat di sana. Tetapi target kita sebelum masa sengsara 7 tahun, antikris berkuasa penuh. Gereja harus sudah diangkat. Ya, kalau di dalam kitab Wahyu dikatakan, bahwa dalam pasal pertama sampai pasal yang ketiga, itu minimal 18 kali kata gereja disebut. Setelah itu pasal 4 sampai pasal 19 tidak ada lagi kata gereja. Di mana gereja? Diangkat, baru ada bencana demi bencana. Untuk mengalami pengangkatan tidak mudah. Kita harus sungguh-sungguh dan lebih sungguh-sungguh lagi. Paulus kepada jemaat di Tesalonika berkata, kamu memang sudah sungguh-sungguh, tetapi aku mau lebih bersungguh-sungguh, dikatakan. Ya. Nah, yuk kita lihat sekarang bahwa ketika kita itu mempunyai terang, maka bangsa-bangsa akan berduyun-duyun. Bangsa yang hidup dalam kegelapan akan berduyun-duyun datang kepada terang kita. Ya. Tadi kita sudah bahas sebagian, sekarang ayat 9 mengatakan, sungguh akulah Tuhan yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Apakah ini mengisyaratkan juga Indonesia? Bukankah negara yang paling banyak pulaunya dan disebut negara kepulauan adalah Indonesia? Dan kalau ini berbicara Indonesia, dan saya juga berani bernubuat, Tuhan punya rencana untuk Indonesia, negara kepulauan. Bahwa Indonesia sedang mencari-cari. Sayangnya mereka tidak menemukan yang tepat. Mereka tidak tahu sebenarnya yang paling dibutuhkan. Yang harusnya mereka cari, itu adalah Tuhan. Mereka mencari. Banyak orang mencari. Tetapi ketika mereka menemukan yang mereka anggap itu yang dicari, kok tidak ada kepuasan. Berarti sebenarnya salah. Akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh, termasuk Indonesia. Bahwa semua sedang menantikan Tuhan. Menantikan untuk diselamatkan. Menantikan untuk mendapat pengampunan. Menantikan untuk mengalami kelepasan. Akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Sehingga misionaris banyak yang datang ke Indonesia. Itu pun mendapat pertentangan. Kalau hamba Tuhan sekelas Suset Hating, yang anggaplah hidupnya sudah terkenal sebagai hamba Tuhan, sudah nyaman, rela untuk pindah ke Papua dan tinggal di Papua. Dia rela meninggalkan segalanya demi penggenapan ini. Bahwa pulau-pulau sedang menanti-nantikan Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan juga dari Amerika kalau tidak salah, yang berbaur sedemikian rupa dengan orang-orang Papua dan banyak orang mati yang dibangkitkan. Terkenal kalau tidak salah dengan nama pendeta Yos. Itu kurus pendetanya, tapi banyak mujizat terjadi. Dia pun sudah puluhan tahun tinggal, meninggalkan kenyamanannya dan tinggal di Papua. Bukan di kotanya lagi. Dan dikatakan, pemerintah pun
kadang baru tahu ada satu suku yang tinggal di tempat yang terpencil. Misionaris yang tahu terlebih dahulu. Pemerintah Indonesia tidak tahu. Bahwa ada gerakan-gerakan di mana mereka sungguh-sungguh rela meninggalkan segalanya demi penggenapan firman Tuhan. Sayangnya lebih banyak orang-orang Kristen yang lebih mengutamakan gantangnya daripada memamerkan pelitanya dan menjadi berkat bagi orang-orang. Seandainya kita diminta pertanggungan jawab oleh Tuhan, kira-kira bagaimana? Kan setiap orang percaya diberikan talenta kan? Dan pada akhirnya bukankah itu diminta pertanggungan jawab? Ya. Banyak orang terintimidasi. Nah, maksudnya begini. Punya karunia nubuat. Tapi takut bernubuat. Dengan berkata, nanti apa kata orang, saya bukan gembalanya, saya bukan pendeta, kok saya terus yang bernubuat. Ya. Orang yang kaya, yang kelebihan uang, kalau sudah ada acara di gereja, kok saya terus yang nyumbang, kok bukan yang lain. Ya, saya tidak maulah nanti apa kata orang. Loh, memangnya mau diambil semua sama Tuhan, dipercayakan ke orang lain? Yang saya mau tekankan adalah banyak orang akan diminta pertanggungan jawab loh oleh Tuhan. Lalu bagaimana kita? Kok saya terus WL, kan masih ada yang lain. Kok saya terus yang khotbah, kan masih ada yang lain. Lu memang karunianya sudah ditetapkan di sana. Kenapa sih kok tidak senang hati menggunakannya? Ya. Iya kan? Daripada saya kan khotbah seminggu 3 kali. Sehingga kalau sudah keluar, agak lega. Khotbah yang dulu-dulu saya sampaikan di tempat lain. Ya. Tetapi inilah harga, inilah kesetiaan. Di mana nanti ketika diminta pertanggungan jawab, kita bisa berkata, Tuhan 5 talenta Tuhan berikan, sekarang ini Tuhan 10 talenta kembalikan. Ataukah kita mau menjadi yang punya 1 talenta yang tidak menggunakan sama sekali? Saya jemaat biasa, saya tidak bisa apa-apa. Anda sedang berbicara menentang firman Tuhan. Ya. Ketika kita mengatakan, aku tidak punya apa-apa, maka semua yang ada padamu akan diambil oleh Tuhan. Oleh karena itu, orang miskin tetap miskin dan semakin miskin, orang kaya semakin kaya. Kenapa? Orang kaya, aku punya, aku nyumbang. Aku punya, aku nyumbang. Orang miskin mengatakan, aku tidak punya. Ketika kau mengatakan, aku tidak punya, yang ada padamu, Alkitab katakan, Yesus katakan, akan diambil daripadamu. Ya, jadi hati-hati dengan perkataan kita. Jangan sampai perkataan kita menentang firman Tuhan. Ya. Kembali pada pembahasan kita. Akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta. Bahwa tidak usah rebutan jemaat lah. Tidak usah rebutan jemaat. Yang penting kita menjadi terang, maka di sini dikatakan anak-anakmu laki-laki dari jauh itu akan dibawa. Dari jauh. Ya. Bahkan perak dan emasnya dibawa serta. Jadi tugas kita sebenarnya menjadi terang dan memancarkan terang itu. Masalah jiwa-jiwa nanti Tuhan akan bawa,
Masalah uang, harta, nanti Tuhan yang bawa. Mereka kan bawa emas dan peraknya kok dikatakan. Tetapi ketika kita mengejar jiwa-jiwa, tengkar nanti rebutan sama gereja lain kan. Kita cari emas dan perak, kita tidak dapat Tuhannya. Emas peraknya punya sayap, lenyap kan Alkitab katakan. Tuhannya juga tidak kita dapat. Yang jadi masalah, ini adalah hari terakhir. Nah kan, akhir dari akhir zaman, itu yang jadi masalah. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu. Dan oleh karena yang Maha Kuasa Allah Israel, sebab Dia mengagungkan engkau. Perhatikan ayat yang ke-7, tadi pagi kita sudah bahas. Ya, orang-orang dari Kedar Nebayot membawa emas dan kemenyan. Tujuannya semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku, dikatakan sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Tujuannya supaya di rumah Tuhan itu berkelimpahan. Tujuannya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang juga kembali diulang lagi bahwa kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh, ya, atau jiwa-jiwa, juga membawa emas dan peraknya. Tujuannya untuk nama Tuhan Allahmu. Ingat kembali bahwa semuanya untuk Tuhan pada akhirnya. Semuanya untuk Tuhan. Orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Anda bisa bayangkan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan di tengah-tengah gerejanya sebelum pengangkatan. Sebelum pengangkatan dan sebelum antikris. Kalau sampai orang-orang asing, orang-orang akan datang untuk membangun tembokmu. Ya. Membangun gereja, gedung-gedung gereja. Dan dikatakan bahkan orang-orang terpandang mereka di sini dikatakan raja-raja mereka akan melayani engkau. Itu terang yang bagaimana, kemuliaan yang bagaimana yang ada pada kita sampai raja-raja akan melayani. Tugas kita adalah mengejar Tuhan dan meminta supaya kemuliaannya semakin dinyatakan. Dan ketika kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan melalui hidup kita, perhatikan bahkan raja-raja akan melayani engkau. Raja-raja akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau. Namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Nah, saya mau katakan begini. Supaya gampang aja, supaya cepat juga. Ya. Dalam murkaku aku telah menghajar engkau. Dulu aku menghajar engkau karena engkau hidup dalam dosa, engkau salah, yang engkau memberontak. Tetapi setelah engkau aku hajar, sekarang aku berkenan untuk mengasihi engkau. Jangan dibalik. Dulu aku mengasihani engkau, sekarang aku menghajar engkau. Tidak tepat waktunya. Artinya tidak ada kesempatan lagi untuk dibenahi. Karena ini akhir dari akhir zaman. Anda harus mengikuti, dulu aku dihajar, sekarang aku dikasihani. Jangan dibalik, saya mau tekankan. Karena ini akhir dari akhir zaman. Tidak ada kesempatan lagi untuk berubah. Ya. Jangan sampai kita dulu dikasihani,
sekarang aku menghajar engkau. Wah, itu kan ngeri. Tetapi itu akan terjadi di banyak gereja. Karena penghakiman akan dimulai terlebih dahulu di dalam rumahku. Kata suratan Petrus. Dan perhatikan, kalau orang-orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan. Loh, berarti kan betapa pentingnya hidup dalam kekudusan sedemikian rupa. Kalau orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan, bagaimana orang lain? Sudah jelas tidak diselamatkan. Ya. Itu sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Yang jadi masalah, banyak gereja tidak mengkhotbahkan tentang dosa. Tidak menegur tentang dosa. Sehingga jemaat terlena. Sangat terlena. Padahal tugas Roh Kudus adalah menginsyafkan kita dari dosa. Itulah tugas Roh Kudus. Kalau kita tidak memberitakan tentang dosa, bagaimana Roh Kudus akan bekerja? Tidak ada Roh Kudus dalam gereja yang tidak menegur dosa. Ketika Anda hanya mendengarkan, ikut Tuhan diberkati, ikut Tuhan dilepaskan. Kalau hanya itu, ikut Tuhan semakin kaya. Anda sedang datang ke gereja yang tidak ada Roh Kudusnya. Hati-hati. Lebih baik ditegur sekarang, nanti diberi upah. Daripada sekarang disanjung, dipuji-puji, dinina bubukkan, tahu-tahu Anda sudah berhadapan dengan api neraka. Orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku, aku telah menghajar engkau. Namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Wow. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa. Baik siang maupun malam tidak akan tertutup. Supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Nah, mari perhatikan ayat ini. 1. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa. Baik siang maupun malam. Tidak akan tertutup. Anda bisa bayangkan kemuliaan Tuhan yang didatangi oleh bangsa-bangsa yang hidup dalam kegelapan. Dan ketika ini terjadi siang malam, gedung gereja tidak akan pernah tutup. Anda bisa bayangkan kebangunan rohani seperti ini. Dan ini yang dijanjikan oleh Tuhan kalau kita menjadi terang. Kalau kita menjadi terang. Jangan selalu mengatakan minoritas. Bersama Tuhan kita lebih besar. Ya. Bayangkan ini, pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa. Baik siang maupun malam tidak akan tertutup. Berarti pengerja harus ditambah. Kan tidak mungkin kan Adi sama Yohani 24 jam di sini. Ya. Tetapi inilah yang firman Tuhan tulis. Supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Ya, krismon terjadi. Tetapi lihat di sini bahwa ketika kita menjadi terang, maka mereka yang hidup dalam kegelapan dengan sukarela, mereka akan membawa kekayaannya ke dalam gereja. Gereja tidak akan kekurangan. Mau krismon bagaimanapun, yang memiliki gereja adalah Tuhan. Bahkan ingat ayat yang berkata, hati raja
ada di tangan Tuhan. Tuhan bisa membelokkan kemana saja. Sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Lihat, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Kekayaan bangsa-bangsa tidak akan dibawa ke dalam rumah Tuhan sebelum raja-raja mereka digiring sebagai tawanan. Apa artinya? Sebelum kuasa, roh jahat, penguasa yang ada di balik orang-orang yang hidup dalam kegelapan itu ditawan, maka bangsa-bangsa tidak akan datang ke gereja. Artinya, setiap orang Kristen harus bangkit masuk dalam peperangan rohani, berperang dengan roh-roh jahat, pemerintah-pemerintah, penguasa, penghulu-penghulu. Anda harus berperang dengan roh-roh jahat yang ada di balik bangsa-bangsa itu. Ketika penguasa di dalam alam roh ini kita ikat, kita tawan, baru bangsa-bangsa itu akan datang dengan sukarela. Mereka akan membawa hartanya ke dalam gereja. Berapa banyak orang yang bahkan tidak tahu peperangan rohani. Yang mendapat pengajaran rohani bukannya berperang, mereka takut malah. Takut serangan balik, Pak. Takut serangan balik. Bahaya. Yang lebih repot lagi, yang berperang yang tidak ngerti apa-apa. Ya, itu lebih repot lagi. Kalau Anda ngikuti PT Yihong kan lucu kan. Setelah selesai PT Yihong mereka nuntut, tutup PT Yihong. 4 hari kemudian sama PT Yihong ditutup. 1.100 lebih di PHK. Dan ketika ditutup mereka demo lagi minta dibuka. Dan kesaksian dari orang-orang yang demo. Saya tidak tahu sebetulnya demo apa. Loh, tahu-tahu di PHK, ini kan repot lagi. Sama, kalau Anda perhatikan di kota-kota besar, yang ikut doling, doa keliling, itu yang tidak ngerti apa-apa. Yang ngerti takut untuk berperang. Ya. Dan seharusnya ketika terang Tuhan ada di dalam kita, terang itu semakin bertambah. Otomatis kegelapan akan menyingkir. Itu otomatis. Terang berjalan otomatis akan melenyapkan gelap. Itu aja. Jadi peperangan rohani tidak perlu ditakutkan. Karena kita adalah terang. Roh-roh jahat itu adalah kegelapan. Ketika kita berjalan, kegelapan harus menyingkir. Tetapi sungguh-sungguhkah kita sudah memiliki terang dan menjadi terang? Dan terang itu semakin meningkat dalam hidup kita. Ataukah terang itu sedang ada di bawah gantang? Ya. Apakah itu yang terjadi? Saya mau tekankan kembali. Ingat, ini akhir dari akhir zaman. Jangan memilih yang salah. Ya. Bumi dan seluruh isinya sedang menuju kesudahannya, akan lenyap. Tetapi Tuhan tidak berubah. Dia sudah ada, dia ada dan akan terus ada. Sehingga banyak orang sekarang mempunyai pedoman. Engkau kehilangan mobil, berarti engkau belum kehilangan. Engkau kehilangan rumah, berarti engkau belum kehilangan. Tetapi kalau engkau kehilangan Yesus, engkau kehilangan segala-galanya. Tetapi bukankah yang terjadi kalau kita mau jujur? Kehilangan mobil, kehilangan rumah, kita bisa nangis. Tetapi ketika kehilangan hadirat Tuhan, berapa banyak dari kita yang nangis? Ketika hadirat Tuhan tidak sekuat dulu dalam kehidupan kita, berapa banyak dari kita yang menangis? Jangan-jangan tidak ada yang nangis. Betapa mengerikan. Kenapa?
Karena kita lebih mementingkan yang jasmani dibandingkan yang rohani. Padahal posisi kita ketika menerima Yesus, posisi kita berubah. Dulu manusia daging, sekarang manusia rohani. Seharusnya dulu suka kedagingan, sekarang suka hal-hal yang rohani. Keanehan kembali terjadi. Kita menyebut diri manusia rohani, tetapi kesukaannya yang jasmani. Ya, sangat mengerikan. Saya tekankan, ingat fokus kita adalah pengangkatan. Jangan coba-coba Anda mengatakan, Pak saya mau nyoba 1 tahun zaman antikris. Anda sebagai orang Kristen, Anda tidak akan punya rumah pada zaman antikris. Anda harus lari terus menyembunyikan diri di dalam gua. Anda tidak akan punya rumah. Anda tidak bisa mengakses apa-apa. Kecuali Anda dicap sebagai pengikut antikris. Oleh karena itu saya tekankan, ingat target kita adalah pengangkatan. Bukan bertahan dalam zaman antikris. Karena itu sangat menyusahkan. Kita harus membayar harga dengan nyawa kita sendiri, dengan darah kita sendiri. Tetapi lebih parah adalah ketika penderitaan semakin menekan. Dikatakan, orang ingin mati, tidak bisa mati. Zaman antikris. Ya, itu yang sangat menakutkan. Jadi fokus kita adalah pengangkatan. Kamu sudah kudus, tetapi aku mau kamu lebih kudus lagi, kata Paulus. Ya. Nah, ayat 12, sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon yaitu pohon sanobar, pohon berangan dan pohon cemara akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Perhatikan di sini. Bangsa-bangsa kembali disebut berulang-ulang. Bangsa-bangsa akan membawa kekayaannya. Bangsa-bangsa akan membawa emas dan peraknya. Sekarang ini hasil bumi. Ya kan? Libanon akan membawa pohon sanobar, pohon berangan, pohon cemara. Ini kan berbicara pertanian. Ini berbicara tentang hasil bumi. Semuanya akan dibawa untuk mempersemarak tempat bait kudusku. Sehingga gereja jangan mengeluh terus. Kurang uang, tidak punya uang. Karena rencana Tuhan adalah membawa kekayaan bangsa-bangsa ke dalam gereja. Bukankah lebih baik kita sepakat dan mengucapkan seperti yang firman Tuhan sudah katakan, daripada mengeluh? Untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak, dikatakan. Ayat 12 berkata, sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Bahwa ayat ini, ayat-ayat yang kita bahas ini, berbicara tentang Israel jasmani, tetapi juga berbicara tentang gereja sebagai Israel rohani. Jadi penggenapannya ada 2. Secara jasmani, bangsa-bangsa yang memerangi Israel, mereka akan runtuh. Secara rohani, bangsa-bangsa yang memerangi kekristenan juga akan runtuh. Dikatakan, Swedia dahulu adalah negara Kristen yang terkenal dengan moralnya yang sangat kuat, sangat luar biasa. Kemudian Swedia mendeklarasikan negaranya sebagai negara ateis. Maka terjadilah amoral yang luar biasa, LGBT begitu banyaknya di sana. Selain kejahatan-kejahatan yang lain. Sama, ketika gereja
tidak mengajarkan lagi, tidak menegur dosa. Ketika gereja hanya mengejar harta dunia, mamon yang menjadi saingan Tuhan, maka gereja juga akan dipenuhi dengan orang-orang LGBT. Ya, Anda boleh selidiki di gereja-gereja yang besar. Kalau kami sebagai pendeta, kami hanya ngomongkan pendeta yang LGBT. Dan itu ada. Ketika engkau tidak fokus pada Tuhan dan digantikan oleh mamon, maka dosa-dosa amoral itu akan menguasai hidup kita. Ya, ini akhir zaman. Jangan coba-coba menjauh sedikit dari Tuhan. Anda akan diseret semakin jauh. Dan Anda tidak akan punya kemampuan lagi untuk berbalik. Ayat 14, anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk. Dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion milik yang Maha Kudus Allah Israel. Anda boleh baca tentang jemaat di Philadelphia yang dinista karena miskin. Katakan engkau bukan umat Tuhan. Dan Tuhan di sana katakan mereka adalah jemaah iblis. Aku akan membawa mereka tersungkur di bawah kakimu dan mereka harus mengakui bahwa engkau adalah orang yang dikasihi Tuhan. Sama kok dengan ini. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk. Dulu menindas, sekarang datang tunduk. Dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion milik yang Maha Kudus Allah Israel. Tugas kita adalah mengampuni. Tugas Tuhan adalah membawa orang itu, orang-orang yang menista kita, untuk mengakui bahwa kita benar. Bahwa kita dikasih Tuhan. Ingat, tugas kita mengampuni. Tetapi tugas Tuhan akan membawa mereka untuk tersungkur di bawah kaki kita. Ya. Ketika terang kita, ya. Tetap fokusnya adalah ketika terang kita, terang Tuhan dalam kita, itu semakin meningkat. Mereka akan butuh kita. Orang-orang yang menista kita. Satu saat mungkin mereka sakit dan mereka butuh kita menumpangkan tangan. Mereka mungkin kekurangan dalam hal keuangan. Mereka akan butuh kita terang yang memiliki uang. Itu yang akan terjadi. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan juru selamatmu. Anda bisa bayangkan di sini ada kambing domba, ada unta, ada emas dan perak, ada pohon sanobar, pohon berangan, pohon cemara. Dan sekarang susu juga dibawa. Berarti ini kan paket lengkap Tuhan mau memberkati gerejanya. Ya, dunia yang penuh dengan kegelapan akan mengalami kerismon. Akan mengalami kehancuran dalam perekonomian. Tetapi ingat, umat Tuhan ini janji Tuhan. Mau emas dan perak, Pak harganya mahal, itu kan urusan Tuhan. Soalnya yang memiliki emas dan perak kan Tuhan kan. Emas dan perak adalah milikku, kata Tuhan di dalam kitab Hagai. Ya.
mau susu, mau dari pertanian. Tuhan, bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Dan Tuhan bebas menggerakkan hati si pemilik untuk diarahkan kemana saja. Dan arahnya jelas, gereja yang menjadi terang. Ya, bukan hanya gereja yang menjadi terang. Gereja yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas. Dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu tembaga dan sebagai ganti batu, besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Lihat di sini, ayat 17 berbicara tentang peningkatan. Tuhan akan memberikan peningkatan bahkan di akhir zaman, di mana keadaan seharusnya sukar untuk bertahan, jangan meningkat. Bertahan saja sukar. Tetapi janji Tuhan, lihat, bukankah ini peningkatan? Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas. Ini peningkatan. Sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Ini peningkatan. Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi. Kayu diganti tembaga. Besi di sini dikatakan sebagai ganti batu diganti besi. Di sini dikatakan. Jadi ada peningkatan. Tidak masuk akal. Tuhan bekerja mengatasi hukum alam. Dan itu untuk gerejanya. Berusahalah sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Karena engkau tidak bisa beriman kepada Tuhan tanpa mengenal Tuhan. Ya. Banyak orang Kristen beriman kepada Tuhan. Imannya adalah iman keselamatan. Hanya sebatas itu. Tetapi banyak orang Kristen yang tidak bisa beriman kepada Tuhan sebagai Tuhan yang menyembuhkan. Banyak orang Kristen yang tidak bisa beriman kepada Tuhan sebagai Tuhan yang memberi kelimpahan. Dan keinginan Rasul Paulus, kita mengenal Tuhan dalam segala kepenuhannya. Kenali semua, alami semua. Lebih daripada itu, ayat 18 ini sangat penting. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat. Tembok itu berbicara yang mengelilingi kita adalah keselamatan. Dan pintu-pintu gerbangmu pujian, penuh ucapan syukur. Masuk keluar memuji. Wow. Ya. Dan kita dikelilingi oleh keselamatan Tuhan. Ada damai sejahtera. Ini berbicara tentang batin, kebutuhan batin yang Tuhan akan puaskan. Tadi kita berbicara tentang kebutuhan jasmani. Sekarang pada puncaknya kebutuhan batin, kebutuhan rohani. Di sini dikatakan, tidak ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu. Sekarang banyak masih. Ya. Tetapi Tuhan mau supaya ayat 18 kita alami. Tidak ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu. Tentang kebinasaan atau keruntuhan. Ayat 19, bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu.
Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Ayat 19-20. Kalau saya sederhanakan, engkau tidak perlu mengandalkan yang lain lagi. Cukup mengandalkan Tuhan. Kapanpun itu. Dulu kalau siang mengandalkan matahari. Kalau malam mengandalkan bulan. Sekarang mau siang mau malam Tuhan cukup. Wow. Mau kapanpun, dimanapun yang kita butuhkan adalah Tuhan. Dan Tuhan cukup. Tidak perlu jam segini Tuhan, jam segini lain lagi. Bukan. Mau kapanpun, dimanapun Tuhan yang kita butuhkan. Ya. Ayat 21, pendudukmu semuanya orang-orang benar. Wow. Ini kalau bukan berbicara kebangunan rohani atau berbicara kerajaan 1000 tahun, tidak mungkin. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Kebangunan rohani di Wales ketika Evan Robert berdoa minta lawatan Tuhan. Dan kemudian di satu kesempatan setelah berdoa bertahun-tahun, Evan Robert yang pada waktu itu umur 16 tahun, disuruh menyampaikan pesan Tuhan. Ketika dia menyampaikan pesan Tuhan secara sederhana, tiba-tiba semuanya menangis bertobat. Orang-orang di jalan tanpa sebab berteriak, selamatkan kami, selamatkan kami. Orang-orang yang bekerja di batu bara itu mereka bertobat. Repotnya dikatakan. Biasanya mereka bawa batu-batu itu dengan kuda kan. Dan bahasa yang dipakai ya adalah bahasa-bahasa yang kotor kan. Sambil cemeti kan, sambil kata-kata yang kotor keluar. Sekarang karena bertobat dikatakan mereka butuh melatih kuda-kudanya lagi. Karena perintahnya harus perintah kudus sekarang. Ya. Dan kuda itu harus dilatih dikatakan. Tetapi dikatakan tidak ada kejahatan. Penjara-penjara tutup dikatakan. Anda lihat ternyata kalau dahulu itu bisa terjadi. Maka ke depannya juga itu bisa terjadi. Ketika Tuhan melawat gerejanya. Ketika gerejanya menampilkan terang Tuhan. Bahkan lebih daripada itu kemuliaan Tuhan menyertai gerejanya. Tadi pagi kita sudah bahas kemuliaan Tuhan itu beda dengan pengurapan. Pengurapan Anda diurapi untuk tugas tertentu. Tetapi kemuliaan Tuhan adalah kita hadir, Tuhan yang bekerja. Kita hanya melihat Tuhan bekerja. Itu sama dengan ketika Petrus berjalan, Petrus hanya berjalan, Tuhan menyembuhkan orang-orang yang kesentuh oleh bayangan Petrus. Itu kemuliaan Tuhan. Dan bayangkan kalau seluruh jemaat Tuhan, anggap satu gereja ini membawa kemuliaan ke rumah Anda, kampung-kampung atau jalan yang Anda lewati, itu mengimpartasikan kemuliaan Tuhan tanpa sebab. Kalau dahulu di zaman Evan Robert bisa terjadi tanpa mendengarkan khotbah, mereka di jalan-jalan bertobat. Bukankah kedepannya ini bisa terjadi lagi dan jauh lebih dahsyat lagi? Karena dulu kita berbicara hujan akhir yang terjadi sudah begitu dahsyat. Sekarang hujan awal dan hujan akhir dijadikan satu. Anda bayangkan kedahsyatannya yang akan terjadi. Dan kita mendapat kehormatan untuk bekerja sama dengan Tuhan. Ya. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Bahwa ketika kita benar, ketika umat Tuhan benar. Dikatakan satu orang bisa mengalahkan 1000 orang kan. Tetapi ketika mereka berdosa, 1000 orang akan lari karena satu orang. Kalau mereka berdosa. Selama umat Tuhan bisa mempertahankan kebenarannya di hadapan Tuhan,
maka engkau akan tetap memiliki negeri, engkau tidak akan dibuang. Milikmu juga tidak akan lenyap. Bagaimana dengan Indonesia? Yang anak-anak mudanya sebagian besar lebih suka kerja di luar negeri sekarang. Apakah ini membuktikan Indonesia dipenuhi orang-orang benar? Di manakah gereja? Gereja lagi sibuk untuk mencari jemaat, membesarkan gerejanya sendiri. Di manakah? Bahwa ketika banyak penduduk harus kerja ke luar negeri, itu kan sama aja mereka itu kalau di zaman dulu pembuangan. Kalau yang namanya pembuangan itu keluar dari negerinya. Sama. Rencana Tuhan bukan seperti itu. Kalau kita hidup benar, akan ada kemakmuran dan tidak perlu keluar negeri. Kalau kita benar, kita akan hidup dalam kelimpahan dan tidak perlu mengais-ngais ke luar negeri. Perhatikan ini. Tetapi ketika kita beralih dari benar menjadi berdosa, maka segala sesuatu yang kita miliki itu akan dirampas oleh bangsa-bangsa lain. Jadi Anda bisa nilai sendiri negeri kita. Yang pasti saya mau katakan, negeri kita butuh jemaat yang bersyafaat. Negeri ini butuh orang-orang yang bersyafaat. Kalau Tuhan tidak menemukannya, maka tangan Tuhan sendiri yang akan melakukan keadilan. Itu kan sangat mengerikan. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Bahwa kita ini dicangkokkan, kalau kita Roma dikatakan dicangkokkan ke bangsa Israel. Tetapi bagaimana kalau saya mau katakan juga bahwa kita dicangkokkan ke dalam pohon pokok anggur itu, yaitu Yesus sendiri. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Perhatikan ayat penutup ini. Engkau mungkin sekarang yang paling kecil, tetapi Tuhan akan membuat kita menjadi besar. Yang paling lemah mungkin kita sekarang, tetapi Tuhan akan membuatnya menjadi bangsa yang kuat. Tidak mungkin, Anda harus berhadapan dengan ayat selanjutnya. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Jadi jangan berkata tidak mungkin, karena Anda akan berhadapan dengan Tuhan, Anda akan mendengar Tuhan berkata, aku yang akan melakukannya. Betapa berdosanya ketika kita mengatakan, tidak mungkin, sedangkan Tuhan katakan, aku yang akan melakukannya. Segera ketika Tuhan menemukan jemaat yang bersyafaat. Segera ketika Tuhan menemukan jemaat yang membawa kemuliaannya. Tuhan akan segera melakukannya pada waktu yang tepat. Kapan waktunya? Sekarang. Waktunya dimulai sekarang. Bangkit, kobarkan manusia rohmu. Lihat janji-janji Tuhan. Lihat rencana Tuhan. Dan bergeraklah bersama Tuhan. Terima semua yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Haleluya.